Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu di mata kuliah struktur perkembangan hewan, Ibu Sofwatunada MPD. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Haidir dengan NIM 081060042 dari kelas Stadis Biologi C semester 3. Ini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal mengenai stadium, diagnosis, dan tata laksana penyakit Alzheimer yang ditulis oleh Aditya Gloria Monalisa Sianturi. Nah, pada bagian pendahuluan bisa diketahui bahwa demensia ini merupakan suatu kejadian hilangnya fungsi kognitif multidimensional ataupun secara terus-menerus diakibatkan oleh kerusakan organik pada sistem saraf pusat, di mana penyakit Alzheimer dengan penyebab utama demensia usia lanjut. Penyakit Alzheimer ini merupakan sebuah penyakit degeneratif otak dan penyebab paling umum dari demensia, dengan ditandai penurunan memori, bahasa, dan pemecahan masalah dan juga keterampilan kognitif lainnya, di mana mempengaruhi kegiatan aktivitas sehari-hari. Penurunan tersebut diakibatkan oleh sel saraf neuron di bagian otak sebagai fungsi kognitif tersebut itu telah rusak. Kerusakan saraf ini akhirnya mempengaruhi bagian yang fungsi dalam sebuah pergerakan dasar seperti halnya menelan dan juga berjalan, dan akhirnya akan menimbulkan suatu kematian karena kemampuan motoriknya tidak berfungsi. Alzheimer ini terjadi karena terjadinya penumpukan protein beta amyloid yang menyebabkan plak pada jaringan otak, sehingga terjadinya plak ini memicu misfolding protein, dan plak dapat menstimulasi kematian sel saraf. Nah, metode yang dilakukannya itu dengan cara menggunakan kriteria DSM, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th edition. Kemudian dengan menegakkan diagnosis penyakit Alzheimer dengan menggunakan kriteria The National Institute of Neurological and Communicative Disorder and Stroke, dan ADRDA dengan menggunakan klasifikasi definitif, yaitu diagnosis klinisis dengan gambaran histologi, probable, dan possible, dan tidak adanya diagnosis alternatif tidak menggunakan gambaran histologi. Nah, dalam penegakan diagnosis penyakit Alzheimer juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti neurofotologi, neuropsikologi, CT scan MRI, EEG, PIT, dan PACT. Nah, pada hasilnya penyakit Alzheimer ini memasuki dalam 3 tahapan stadium, di mana stadium yang pertama itu disebut juga dengan amnesia dengan kurun waktu 1-3 tahun. Nah, ditandai dengan gejala ingatan sesuatu hal yang dipelajari baru itu akan rusak ataupun hilang. Kemudian kemampuan visualnya itu konstruksi kompleks buruk, dan bahasanya itu generasi daftar kata buruk. Kemudian personalita itu sikapnya itu memiliki sikap ketidakpedulian dan mudah tersinggung. Nah, ketika memasuki stadium kedua, yaitu dinamakan confusion pada kurun waktu 3-10 tahun, di mana ingatannya itu akan mengingat hal-hal yang diulang-ulang. Kemampuan psikospasialnya itu disorientasi spasial, kemudian bahasanya itu apasia lancar, dan personalitasnya itu ketidakpedulian dan juga lekas marah. Nah, ketika memasuki stadium 3, yaitu demensia pada usia 8-12 tahun, kegiatannya itu hanya tidur dan tidak mengingat apa-apa lagi selain kejadian di masa lalu. Ada beberapa diagnosis pada penyakit Alzheimer ini, seperti halnya didukung oleh penurunan progresif fungsi kognitif, kemudian gangguan aktivitas hidup sehari-hari, kemudian ada riwayat keluarga yang memiliki gangguan yang sama secara neuropatologi, dan juga hasil laboratorium yang menunjukkan fungsi lumbar, dan adanya atrofi otak pada pemeriksaan CT. Nah, penyebab demensia ini bisa juga diakibatkan selain penyakit Alzheimer,
yaitu seperti perjalanan penyakit yang progresif namun lambat, kemudian gejala yang berhubungan dengan depresi, insomnia, halusinasi emosional, gangguan seksual, dan penurunan berat badan. Kemudian bisa diakibatkan juga oleh abnormalitas neurologis pada beberapa pasien, terutama pada tahap lanjut, yang mengakibatkan pasien tersebut kejang pada penyakit yang lanjut. Nah, ketika diagnosis probable penyakit Alzheimer menjadi tidak cocok, dapat dicirikan dengan onset yang mendadak dan apoletik, di mana terdapat defisit neurologis lokal seperti hemiplesis, gangguan sensorik, defisit lapang pandang, dan inkoordinasi pada tahap awal penyakit. Kemudian akan mengakibatkan kejang ataupun gangguan melangkah pada saat suatu perjalanan penyakit. Nah, ada beberapa pemeriksaan tahap lanjut dalam sebagai pemeriksaan penunjang Alzheimer. Yang pertama, neuropatologi, di mana diagnosis definitif secara umum yang didapatkan atrofi yang bilateral simetris, seringkali berat otak berkisar 100 gram. Kemudian ada pemeriksaan neuropsikologi, yaitu untuk menentukan gangguan fungsi kognitif umum dan juga sebuah pola defisit yang terjadi. Tes psikologis ini juga bertujuan untuk menilai fungsi beberapa bagian otak yang berbeda-beda. Kemudian ada pemeriksaan CT scan dan MRI, di mana sebuah metode non-invasif yang berresolusi tinggi untuk melihat kuantifikasi perubahan volume jaringan otak pada penderita Alzheimer antemortem. Ada juga EEG elektroensefalogram, yaitu mengidentifikasi aktivitas bangkitnya subklinis. Didapatkan dengan adanya perubahan gelombang lambat pada lobus frontalis yang non-spesifik. Kemudian ada juga PET, yaitu positron emission tomography, di mana pada penderita Alzheimer ini hasil PET ditemukan dalam penurunan aliran darah, metabolisme oksigen, dan glukosa di daerah serebral. Kemudian ada SPECT, yaitu Single Photon Emission Computed Tomography, di mana aktivitas terendah pada region parietal penderita Alzheimer. Kelainan ini berkolerasi dengan tingkat kerusakan fungsional dan defisit kognitif. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terapi Alzheimer, karena belum adanya suatu obat yang spesifik untuk mengobati penyakit Alzheimer ini. Namun dapat dilakukan dengan pengobatan secara simptomatik. Ada dua cara terapi, yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis itu bisa menggunakan obat cholinesterase inhibitor, di mana inhibitor ini dapat menurunkan kadar asetilkolin, dapat memperbaiki memori. Kemudian ada memantin, dapat memperlambat kerusakan kognitif. Tiamin dengan dosis 3 gram per hari selama 3 bulan akan menunjukkan sebuah perbaikan fungsi kognitif. Kemudian AILC, yaitu asetil L-karnitin, dapat meningkatkan aktivitas asetilkolinesterase. Kemudian antioksidan, di mana antioksidan ini mengandung vitamin E ataupun alpha-tocopherol, yang keduanya itu memperlambat proses kematian. Dan pada tahap terapi non-farmakologis bertujuan mempertahankan atau meningkatkan fungsi kognitif, di mana kemampuan ini untuk melatih suatu aktivitas sehari-hari dengan cara berolahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bertujuan untuk rehabilitas, di mana memberikan suatu lingkungan yang aman dan nyaman bagi penderita. Nah, kesimpulannya, penyakit Alzheimer ini merupakan penyakit yang paling umum dari demensia. Penyakit Alzheimer ini ditandai dengan penurunan memori, bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lainnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, penyakit Alzheimer ini disebabkan oleh penumpukan protein beta amiloid yang menyebabkan sebuah plak pada jaringan otak, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem saraf pasien tersebut.
di mana penyakit Alzheimer ini terbagi menjadi 3 stadium. Stadium 1 yaitu stadium amnesia, stadium confusion, dan stadium demensia. Nah, pengobatan penyakit Alzheimer ini dapat dilakukan secara dua, yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Seperti halnya terapi non-farmakologis yaitu melakukan kegiatan kreatif olahraga, kegiatan keseharian secara konsisten, kemudian dapat menggunakan pendekatan halus kepada pasien, dan juga bisa dilakukan dengan memberi empati kepada pasien serta memberi lingkungan yang aman dan nyaman kepada pasien. Sedangkan jika dilihat secara farmakologis, pada saat ini belum adanya obat yang spesifik untuk mengobati penyakit Alzheimer ini. Namun pengobatannya bisa secara simptomatik, di mana pengobatan sehari-hari dengan donepezil memberikan hasil yang efektif dalam kisaran dosis 5-10 mg. Rifastigimin dalam kisaran 6-12 mg serta gelantimin dalam kisaran 16-24 mg. Pemberian obat-obatan hanya untuk mengurangi progresivitas penyakit Alzheimer serta memberikan rasa aman kepada pasien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.